nggak boleh berhenti. Bapak Ibu yang mulia, janganlah kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi seorang yang muslim. Artinya yang muslim yang sebenar-benarnya. Seruan ini Allah panggil setiap sholat Jumat, khotib selalu menyuarakan, mengulang-ulang pesan takwa. Kalau tidak ada pesan takwa di dalam khutbah Jumat, maka Jumatnya batal. Begitu pentingnya pesan ini. Kemudian setelah Allah memanggil bapak-bapak ibu yang mulia, Allah turunkan pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan dalam Al-Quran tadi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil lagi orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Diwajibkan puasa ini. Jadi puasa ini bukan syariat Nabi Muhammad saja. Kalau sebelum Nabi terdahulu juga sudah ada puasa ini. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari kaki disuruh untuk bertakwa dan jangan mati sebelum benar-benar menjadi seorang muslim. Nah, tunjukkan jalannya oleh Allah. Cara untuk mendapatkan ketakwaan itu adalah kita inginkan satu perintah, yaitu berpuasa dan punya wajib. Agar dengan puasa tersebut kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ketua Masjid dan pengurus jajarannya yang kami muliakan, para ahli ulama, para ustaz-ustaz, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja, masalah, Nurul Fatah, dan Nurul Fatah. Masalah Darul Fatah yang kami muliakan. Pertama-tama sekali, tidak bosan-bosannya merupakan satu perintah dia dari Allah untuk selalu kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat sebenarnya yang Allah berikan, tapi dasarnya kita manusia ini Pak, dan kurang bersyukur, maka yang diingat-ingat itu belum ada lagi. Yang sudah ada itu banyak, ya badan sehat, ya. Kalau rumah ada, sekarang punya ada rumah. Dulu ada punya motor, sekarang punya motor, tapi yang belum ada mobil. Jadi yang diingat itu mobil. Akhirnya banyak motor ada, yang rumah ada, yang segala nikmat-nikmat lain yang Allah berikan itu tidak kita ingat. Padahal yang diperintahkan itu yang sudah diberikan itu yang kita disyukuri, bukan yang belum ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa lama saya baru? Terlampu kalau sudah panjang, dikit-dikit. Sada tolong aja Pak. Sada tolong. Ini anak kalau lah ya. Kadang-kadang yang mahal itu orang bicara makhluk yang susah itu ceramah pendek. Kalau ceramah panjang sudah, ya kan? Kalau di foto itu tak payah. Itu mudah-mudahan itu cuma juga malam itu kajian itu
menuju kepada muslim yang sebenarnya, ya. Ramadan membawa kita kepada muslim yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ini itu yang tahu itu kan muslim saja ya, muslim. Siapa orang muslim, orang Islam, muslim, orangnya muslim. Tapi sebenarnya bapak ibu yang mulia, di dalam Islam ini derajat rohaniah, ya, derajat rohaniah seorang hamba Allah itu ada 4 tingkatan yang secara umum dikajian oleh ulama. Yang pertama itu sebagai seorang muslim. Yang pertama. Yang kedua sebagai seorang mukmin. Beda muslim dengan mukmin, beda sudah meningkat lagi mukmin. Di atas mukmin belum lagi. Ada lagi tingkatan yang harus kita capai, yaitu menjadi muttaqin. Orang yang mukmin yang bertakwa, orang muslim yang bertakwa. Kemudian derajat yang teratas, ini derajat para nabi, para rasul, dan para aulia Allah, para wali Allah, yaitu namanya muhsinin. Yang selalu mereka ini tidak lepas dari ingatannya kepada Allah. 24 jam setiap detik berusaha nafasnya. Kalau seorang muslim, ini gambaran muslim ya bukan Pak ya. Seorang muslim itu ya, dia baru beriman sekadar kadang-kadang di hati dan di lisan. Tapi ini dalam praktek amalannya masih banyak perintah-perintah wajib yang kadang-kadang ditinggalkannya. Termasuk puasa. Ada orang muslim tidak puasa? Ada apa? Hah? Ada orang muslim yang tidak sholat? Ada? Tapi janji Allah, walaupun seorang muslim itu banyak dosanya, ya dimasukkan ke dalam neraka nanti, bahkan dinyatakan dalam neraka bahwa dia tetap dia bertahan sampai hayatnya, dia tidak keluar dari Islam, maka tetap dia mendapatkan kapling tanah di surga. Cuma kapling tanah itu sekitar mana? Banyak dalam itu, seluas 10 kali dunia. 10 kali dunia. Ulama mengatakan dunia itu masuk dalam bumi. Di 10 kali bumi. Lawe mah. Iya lawe kalau ini wajah itu lawe. Tapi di akhirat nanti itu adalah surga yang paling kecil sekali. Yang bertahun-tahun ribuan tahun dalam neraka, lalu kara-kara neraka yang dimasukkan ke dalam surga yang kehidupan di akhirat dicuci bersihkan. Baru masuk ke dalam surga, dan itu ada tanda di kepalanya adalah neraka itu, orang-orang itu jahanam itu, orang-orang yang berada di jahanam. Itu muslim yang KTP, muslim yang hanya sekedar agama sebagai pengisi biodata. Bapak Ibu yang mulia, tetapi muslim yang meningkat lagi namanya mukmin. Mukmin ini Bapak Ibu yang mulia, mereka ini sudah termasuk orang-orang yang menjalankan perintah yang wajib. Sehingga perintah puasa ini memang dipanggil oleh Allah dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bukan orang-orang muslim yang dipanggil di situ, tapi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu yang mulia, amalan puasa walaupun hukumnya wajib, tapi tidak semua orang muslim yang mampu mengerjakannya kalau tidak ada kekuatan iman di dalam dirinya. Tidak ada panggilan iman
iman di dalam rohaninya. Maka orang-orang Islam yang seperti itu, Bapak Ibu yang mulia, wajar karena dia belum ada iman di dalam jiwa. Maka di dalam bahasa orang sekarang itu Pak, moderasi ya, moderasi tahu baru menghargai orang-orang yang berbeda dengan Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak masuk, jangan bilang dulu berarti dia Muslim. Tapi kita tetap diperintahkan untuk beramal ma'ruf kepada mereka, mengajak kepada mereka kepada kebaikan. Apa? Mengajak mereka berpuasa. Tetapi kita tidak boleh memaksakan. Karena hidayah, taufik itu dari Allah yang hanya Allah berikan kepada seseorang lah yang mampu mengerjakan perintah Allah apa yang kita sebutkan kepada mereka. Kewajiban kita hanya mengajak dan mengingatkan mereka. Memaksa itu tidak dalam kewajiban dalam diri. Bapak-bapak Ibu yang mulia, di dalam hadis Nabi mengatakan ciri-ciri orang beriman, mereka sudah menjalankan perintah-perintah yang wajib dan mereka juga kadang-kadang tidak sekedar yang wajib dikerjakan, yang sunnah-sunnah juga mereka kerjakan. Bahkan Nabi mengatakan di dalam satu hadis, kalau kalian melihat seseorang berbolak-balik datang ke rumah ke masjid, maka kata Nabi, sesungguhnya saksikanlah kata Nabi, sesungguhnya dia orang yang beriman. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang beriman di dalam kehidupan Islam itu adalah sudah biasa juga membiasakan diri mereka sholat berjamaah. Tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi sholat itu sudah berjamaah. Maka di antara latihan-latihan yang membuat kita ini terbiasa sholat berjamaah di bulan-bulan carai, di hari-hari yang carai, ya, artinya hari-hari di lain di bulan Ramadan ini adalah dengan latihannya kita di bulan Ramadan. Siapa yang sukses adalah orang yang di hari-hari carai, bulan-bulan carai tetap membiasakan diri datang ke masjid dan ke musala untuk melakukan sholat berjamaah. Maka inilah tempat, ya, bulan, waktu pelatihannya, penatarannya, penggandingannya atau pesantren kilat Ramadan. Jadi selama 1 bulan kita disuruh ikut latihan pesantren. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang mulia, kalaupun kita sudah beriman, tidak cukup kita hanya beriman saja, Bapak Ibu yang mulia, tetapi kita dipanggil lagi oleh Allah untuk betul-betul sukses di dalam latihan di bulan Ramadan yang 1 bulan ini. Apa gelar target wisuda yang mau kita dapatkan Bapak Ibu ya? Adalah gelar takwa. Ya, la'allakum tattaqun. Semoga kalian mendapatkan menjadi seorang yang bertakwa. Jadi harapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk 1 bulan Ramadan diberikan kepada kita umat Islam sebagai latihan tiap tahunnya adalah agar 1 bulan ini kita berhasil nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa ini apa? Orang-orang yang tidak sekedar menjalankan perintah yang wajib, yang sunat, tapi sudah mulai ada di dalam hatinya rasa takut setiap saat kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dia selalu, jangankan dia meninggalkan dosa yang besar, dosa yang kecil saja sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dia hindarkan. Apalagi dosa besar ini orang takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa jangankan dosa besar,
dosa kecil saja sudah mulai dia takut untuk dekati. Jadi la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa latihan-latihan yang kita ambil, kita perhatikan di dalam Ramadan ini Bapak Ibu yang adalah latihan rohaniah, yaitu kita tidak hanya sekadar berpuasa fisik. Ada orang berpuasa memahami fisik saja. Puasa fisik itu apa? Ya tidak makan, tidak minum saja. Tidak makan, tidak minum. Di waktu mulai daripada azan subuh sampai azan maghrib. Ya, selama itu dia tidak makan, tidak minum, sukses, berhasil. Tapi puasa yang seperti ini puasa yang paling rendah dikatakan belum mencapai kepada yang dikehendaki. Puasa yang dikehendaki Bapak Ibu ya, sampai kepada kita melatih siapa yaitu diri kita yang sebenar-benarnya, yaitu jiwa tadi berpuasa. Jadi jiwa tadi berpuasa itulah puasa yang sesungguhnya. Itulah yang akan melahirkan sifat takwa tadi. Kalau puasa fisik belum lagi, anak-anak SD, SMP, SMA juga bisa berpuasa. Ya. Tapi Bapak Ibu yang mulia, puasa yang sesungguhnya adalah puasa jiwa, rohaniah juga. Bapak Ibu yang mulia, kita ini Pak terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur rohani. Kalau bahasa kampungnya, tubuh awak ada dua, tubuh nan kasar, tubuh nan alwi. Dua tu selama Pak, kini aku tanya Pak, Bu, awak nan sabana awak tubuh nan kasar atau tubuh nan alwi? Tubuh nan kasar. Sama sebagai Bapak, tubuh nan kasar. Jadi Bapak Ibu yang mulia, Biko punya lihat, mana siapa sebenarnya awak sebenarnya. Bapak Ibu yang mulia, ini mau tanya dulu, pertanyaan mulai. Pertanyaan kedua, kalau mau cubit, kira-kira kalau Pak itu masih juga musalama, bulan, sakit atau tidak? Kalau tidak, tes minyak. Sakit. Sakit. Ini pertanyaan aku, nan sakit tubuh nan kasar atau tubuh nan alwi? Tubuh nan kasar di mana sakitnya? Di bawah tadi sakitnya. Dalam dua pertanyaan nomor siapa sabanawa tadi tubuh nan kasar tubuh nan alwi. Nan kedua nan kalau dicubit nan sakit tadi tubuh nan kasar. Ini jawaban yang kedua Pak Bu. Aku tanya lagi pertanyaan kedua. Bapak Ibu, kalau sekiranya punya uang mencubit jenazah, ya jenazah, sekolah ke sana ke kawan dan dicubit, ada tidak rasa sakitnya? Ada Pak? Nah apa cubit apa? Tubuh kasar ada sakit tidak? Jadi siapa sakit sebenarnya? Tubuh kasar saja. Ada cubit mah? Cubit mah yang tadi tidak ada sakit dong. Jadi siapa sakit itu siapa sebenarnya? Tubuh nan alwi. Jadi ada tubuh kasar ada sakit sebenarnya. Ya, awak tu hanya kadang-kadang dulu dinulurkan oleh mantu. Mantu itu tak sabarna banyak nama-nama informasi sabarna. Apa pernah ibu pernah naik kereta api tak? Pernah naik kereta api? Pada bayinya dari stasiun Tapian atau Bayo atau di Singgung? Ibu di buku ya kan? Bayi waktu cari awak keluar. Nampak rumah menggaringna berjalan. Batakarami berjalan. Nasabanaya nama jalan siapa? Batakarami atau awak? Tapi apa pemantauan kecil Batakarami berjalan. Rumah berjalan. Ya, itu tanda makhluk. Jadi Bapak Ibu yang mulia, di dunia Allah beritahukan awak dan sabananya. Ya, supaya awak jangan dikicur.
yaitu ilmu dari Allah dan Rasulullah. Maka perbuatan kasar itu sebenarnya Bapak Ibu yang mulia, ya, itu alur perbuatan sebenarnya itu adalah bagian daripada awak sebagai manusia yang bertubuh kasar dan bertubuh halus. Nah, yang sabana-bana awak itu adalah tubuhan Nabi tadi. Tubuhan Nabi tadi itulah yang sabana-bana awak. Itulah yang merasuk sakit. Itulah merasuk galau. Anak boleh tahu galau. Bapak ibu boleh tahu galau. Sedih, galau, gembira. Yang merasakan itu bukan tubuhan kasar. Itu adalah tubuhan Nabi. Itulah Nabi Jawa yang sebenarnya yang merasuk. Cuma ketika tubuh hal itu tadi ada di dalam tubuh kasar, maka dicubit dan tubuh kasar disakitinya. Tapi kalau tubuh hendak sabana tadi itulah kedua dari tubuh kasar, lebih itulah meninggalkan. Dikatakan meninggal itu Bapak Ibu yang mulia, meninggal itu meninggalkan tubuh yang kasar, tubuh Nabi yang sabana ini meninggalkan tubuh kasar tadi. Dia meninggalkan tubuh itu, dia masuk ke satu alam barzakh namanya. Ya kan? Nah, ini harus yakin tubuh kasar dari Allah. Tubuh kasar ini siapkan nanti, yaitu di padang mahsyar tinggi hawa sadolanya setinggi Nabi Adam. Tubuh kasar awak setinggi Nabi Adam. Berapa tingginya? 30 meter. Setinggi otak Arabi ya bukan? Itulah tubuh kasar awak nanti. Yakin. Maka tubuh ahli hawa yang di dunia besar itu yang setinggi 1 meter, 20 cm, 1 meter, 80 cm, 1 meter, 20 cm. Tapi tubuh hawa yang kasar yang sebenarnya akhirat nanti tingginya setinggi 30 meter. Umurnya berapa? 30 tahun. Lalu nanti di akhirat itu disuruh di neraka umur ini. Umur muda semua. Bapak Ibu yang mulia, jadi tubuh dan hal tadi pula ya yang merasukkan ya galau sedih. Maka Bapak Ibu mulia yang menerima sifat takwa tadi bukan tubuh kasar, tubuh alui. Jadi tubuh alui itu akan menjadi bertakwanya, ya akan bertakwanya ketika tubuh yang alui tadi, yaitu orang beriman kemudian dilatih selama 1 bulan melatih diri berpuasa, yaitu puasa tubuh alui, bukan puasa tubuh kasar saja. Puasa tubuh kasar yaitu makan dan minum. Tubuh kasar kok datangnya dari mana? Dari tanah. Asal usulnya dari tanah, walaupun itu cuma Nabi Adam yang langsung dari tanah. Tapi keturunan Nabi Adam alaihissalam itu sudah dari sperma dan ovulnya bapak dan mandi. Tapi itu asalnya pun bukan dari tanah. Nah itu dia datang dari tanah akan kembali ke tanah. Makanannya dari tanah, makan minum ayam, sayur, buah-buahan di tanah. Iko yang baru puasuan, namun puasa tubuh kasar. Yang tidak makan minum tadi, makanannya dari tanah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita dan alui adalah datang dari mana, Pak? Bukan dari tanah, dari Allah. Maka tubuh dan alui itu umurnya berapa? Kalau tubuh kasar, anak buah 70 tahun dia bisa mantau. Kalau dulu sampai 50 tahun, sampai saya tinggal 1 tahun, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, 900 tahun. Tapi kalau tubuh kita dan kasar ini, Bapak yang mulia, kecil Nabi Adam 20 tahun. Kalau tubuh kita dan Nabi berapa umurnya? Umurnya Bapak Ibu yang mulia, tidak ada batasan dulu. Sejak diciptakan di alam roh, bila tahu ke tubuh kasar, sampai bulan dalam kandungan, bulan lain, kemudian umurnya di dunia tubuh kasar itu misalnya 60 tahun, 60 tahun, wanita di berada di tubuh kasar. Kemudian sadarnya di pada masa di akhirat nanti selama-lamanya abadan tidak akan mati. Nah itulah yang akan disoal oleh Allah, yang akan dihisab, yang akan dihukum oleh Allah dunia dan akhirat. Kemudian hal itu nanti
nan sabana-bana diri nan isu dilataan ke tubuh kasana baru mulai tubuh kasana setinggi 30 meter. Nah, tubuhan lu itulah yang ditutupi oleh tubuh kasana ini. Tubuh kasana ini bisa mengincir setelah mandi. Tangan mengincir, ya Allah, ampun tak sekian bulan sekian, ampun dulu untuk mencino barang orang. Ampun tak tarik modo, ampun tuntut yang menuntut diri kepada sabana diri. Tubuhan kasana menuntut tubuhan alui. Kemudian ya Allah jika kilo, ampun tak sekian bulan sekian mengajar di dalam rumah dan doa katanya. Ampun mau ke situ katanya. Mengakunya dan dituntutnya nanti tubuhan kasar nanti tubuhan Bapak Ibu yang mulia, maka puasuh siapa yang kadilatih bukan sekadar tubuh dan kasar kadilatih tidak makan dan minum, tetapi tubuh dan akhir tubuh dan sabaran diri dan sabaran diri itulah nanti dilatih selama 1 bulan. Apa makanan tubuh dan alui? Tubuh dan alui makanannya Bapak Ibu yang mulia dari lagi. Apa itu? Kalam Allah, ayat-ayat Quran, perkataan Rasul, perintah-perintah Allah, puasa, zakat, sedekah, berzikir, sholat, baca Quran, berdoa, beristighfar, itulah makanan tubuh Allah. Nah, selama dalam 1 bulan Ramadan itu cukup diberi kesempatan Allah untuk makin masa itu nanti itu sendiri. Dan di antaranya selain orang makan makanannya, beberapa pantangan-pantangan pun itu jalan Allah supaya Tuhan menjadi sehat. Maka di dalam selama bulan Ramadan itu Bapak Ibu ada 5 pantangan yang itu dan sampai kerajaan agar nilai puasa itu tidak rusak, agar kesehatan tubuh hati itu menjadi sehat, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah jangan berdustawa. Selama bulan Ramadan sebenarnya bukan selama bulan Ramadan, tapi pelatihan supaya agar bulan-bulan cara tidak berdoa. Nah, subuh-subuh berdoa cibola. Ya, mulai dari ini bertekad selama sebulan kau pelatihan pun tak betul 1 bulan kau. Mudah-mudahan disuruh di bulan cara tidak berdoa. Coba bangun. Pertama, jangan berdusta. Ya. Jadi kalau berdusta itu Bapak Ibu yang mulia akan merusak nilai puasa itu sehingga tubuh hati itu yang patutnya sehat jadi sehat. Yang kedua, berhibah yaitu tidak menceritakan keburukan orang lain walaupun itu fakta. Kalau tidak fakta berarti fitnah. Tapi kalau fakta ya sebenar-benarnya cari dulu. Tapi itu menceritakan keburukan orang lain, maka itu namanya berhibah. Jadi selama bulan Ramadan yang kedua itu tinggalkan berhibah. Yang ketiga, mengadu domba. Manggil kawan kau sebebera kawan kau. Kawan kau yang elok, berang aja cekak kadang tiga. Yang keempat, bersumpah palsu. Pengakuan yang tidak sebenarnya. Itu mengaku itu itu padahal tidak. Nah, kalimo itu apa dikabari kau? Ya, kalimo jangan memandang dengan syahwat. Ya, jangan memandang dengan syahwat. Ini termasuk 5 perkara yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat yang diriwayatkan oleh Imam hadis yaitu Ad-Dailami. Ada 5 perkara yaitu kalau itu kerajaan akan merusak puasa itu, bahkan akan membuat puasa itu menjadi batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah puasa dan sabana-bana puasa ini. Demikian saja telah setengah jam. Kalau 5 jam itu yang banyak jadi habis itu biasa kita tapi itu dapat membawa menjadi pedoman bagi kita selama di bulan Ramadan itu tentang puasa di bulan Ramadan sebagai sarana untuk menjadikan diri kita sebagai muslim yang
sesungguhnya, yaitu muslim yang bertakwa. Dan peraturan muslim itu dikasih dulu jalan oleh Allah. Latihannya adalah 1 bulan penuh, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya itu apa? La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada 5 perkara tadi Bu. Yang pertama, jangan berdusta. Yang kedua, yaitu jangan berhibah, menceritakan keburukan orang lain. Yang ketiga, jangan mengaku domba. Dan yang keempat yaitu jangan bersumpah palsu. Dan yang kelima, jangan memandang dengan syahwat. Ya, lihat memandang dengan syahwat itu masalah itu apa sih kita tahu. Ya, kalau memandang dengan syahwat itu namanya tahu. Ya, atau sering-sering mencari tapi itu waktu memandang dengan syahwat itu tidak dengan syahwat, itu hanya hati Bapak yang tahu Allah. Bapak Ibu yang mulia, itu yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Demikian saja, bila itu taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum